Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepi Anissa dengan NIM 19231084. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitunya mengenai pengaruh penggunaan media pembelajaran e-modul terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada materi Sistem Pencernaan Manusia. Di sini saya akan menjelaskan yaitunya bab 1, bab 2, dan bab 3, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan juga bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian ini yaitu pada saat sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh semua kalangan yang ada di seluruh dunia. Apalagi pendidikan abad 21 ini merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap TIK. Kecakapan ini dapat dikembangkan melalui berbagai model pembelajaran dan juga media pembelajaran yang digunakan berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan materi pembelajaran. Pembelajaran IPA memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, di dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu peserta didik yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan logis menanggapi masalah-masalah yang terjadi. Penerapan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk menciptakan peserta didik atau sumber daya manusia yang berkompeten secara global. Seiring berkembangnya era teknologi dan kondisi dalam pembelajaran, media pembelajaran yang dapat digunakan salah satunya adalah pemanfaatan e-modul atau modul elektronik yang hadir sebagai bentuk adaptif dari modul yang biasa yang dipakai saat pembelajaran secara langsung. Nah, penggunaan bahan ajar e-modul yang menarik dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Identifikasi masalah penelitian, yaitu yang pertama, guru menggunakan media pembelajaran yang kurang melibatkan siswa atau masih berpusat pada guru, yaitunya PowerPoint. Yang kedua, bahan ajar yang diberikan masih cenderung monoton, yaitu berupa media cetak sehingga peserta didik kurang berperan aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, kurang memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, peserta didik membutuhkan bahan ajar yang menarik agar proses pembelajarannya tidak monoton. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Kecamatan Harau dan terfokus pada hasil belajar peserta didik menggunakan media pembelajaran e-modul. Yang kedua, pencapaian tujuan pembelajaran dalam penelitian ini berpokok pada bahasan mengenai sistem pencernaan manusia saja, yaitu pada KD 3.5 dan 4.5. Rumusan masalah penelitian yang pertama, bagaimanakah pengaruh penggunaan media pembelajaran e-modul terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMP pada materi sistem pencernaan manusia? Yang kedua, bagaimanakah respon peserta didik mengenai penggunaan e-modul dalam proses pembelajaran? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk membuktikan bagaimana pengaruh penggunaan e-modul terhadap hasil belajar siswa SMP pada materi sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah respon peserta didik mengenai penggunaan e-modul dalam proses pembelajaran. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu bagi peserta didik. Bagi peserta didik, pembelajaran menjadi lebih menarik dan materinya tidak terlalu membosankan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber belajar yang bervariasi bagi peserta didik. Bagi guru, manfaat penelitian ini yaitunya produk penelitian e-modul ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk membantu kegiatan pembelajaran siswa. Nah, bagi peneliti sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu cara untuk menambah wawasan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan maupun pertimbangan dalam melakukan penelitian sebagai salah satu sumber rujukan.
Bab 2, kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam penyampaian informasi atau pesan dalam proses pembelajaran kepada siswa sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan kemauan siswa untuk belajar. Media merupakan suatu komponen sumber belajar ataupun wahana fisik yang mempunyai kandungan materi instruksional di area pembelajaran yang bisa memicu agar dapat belajar. Yang kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam mengajar dan peserta didik akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Secara garis besar, definisi bahan ajar ini yaitu seperangkat materi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disusun secara sistematis dengan menampilkan sosok, utuh, kompetensi yang akan dikuasai peserta didik untuk membantu guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jika guru bisa memanfaatkan bahan ajar dengan baik, maka guru dapat berbagi peran dengan bahan ajar. Dengan begitu, peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran. Bahan ajar ini memiliki standar kelayakan. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan kurikulum. Yang kedua, kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, kebenaran materi menurut ilmu yang diajarkan. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian materi dengan kondisi jiwa. Selanjutnya yaitu modul. Modul merupakan suatu paket kurikulum yang disediakan bagi peserta didik untuk dapat belajar sendiri. Karena modul adalah suatu unit yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Selanjutnya, e-modul. Modul elektronik adalah versi elektronik dari modul cetak yang dapat dibaca di komputer dan dirancang menggunakan perangkat lunak yang diperlukan. Modul elektronika adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, kendala, dan penilaian yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kemampuan yang diinginkan berdasarkan kompleksitas elektronika. Dengan kata lain, modul elektronik ini adalah media berbantuan komputer dengan gambar animasi, simbol, dan cara kerja katup pneumatik. Perbedaan modul elektronik dengan modul cetak. Modul elektronik ini lebih praktis untuk dibawa dibandingkan modul cetak yang berbentuk fisik. Untuk membawanya dibutuhkan ruang untuk melekap. Modul elektronik tahan lama dan tidak akan lapuk dimakan waktu, sedangkan modul cetak daya tahan kertas terbatas oleh waktu. Modul elektronik menggunakan sumber daya tenaga listrik, sedangkan modul cetak tidak perlu sumber daya khusus untuk menggunakannya. Modul elektronik ini ditampilkan menggunakan perangkat elektronik dan software khusus seperti laptop, PC, HP, dan internet. Sedangkan modul cetak tampilannya berupa kumpulan kertas yang dicetak. Modul elektronik dapat dilengkapi dengan audio dan video dalam penyajiannya. Sedangkan modul cetak tidak dapat dilengkapi dengan audio ataupun video dalam penyajiannya. Nah, modul elektronik ini formatnya berupa file, dokumen, Excel, PDF, dan berbagai format lainnya. Sedangkan modul cetak ini formatnya berbentuk cetak atau kertas. Selanjutnya materi sistem pencernaan manusia. Nah, materi kelas 8 yaitu nantinya akan diajarkan pada siswa dan siswi SMP 3 Harau yang telah menerapkan kurikulum 2013 ini, yaitunya pada KD 3.5 dan 4.5. KD 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. KD 4.5 menyajikan hasil penelitian tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Hasil belajar. Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena dengan dikenal, seakan-akan orang telah mengetahui dengan sendirinya apakah yang dimaksud dengan belajar itu. Belajar merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang menampilkan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain hal sebagainya. Nah, hasil belajar ini adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik, baik berupa kognitif, afektif, maupun psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Hafsah, Rohendi, dan Purnawan 2016 dalam penelitiannya dengan judul Penerapan Media Pembelajaran Modul Elektronik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Teknologi Mekanik. Pada penelitian ini dilakukan pretest dan posttest untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa tersebut dinyatakan dengan N-Gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, Yeza Yulita 2021. Dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran e-Modul melalui aplikasi Flipbuilder terhadap hasil belajar matematika siswa di sekolah menengah atas swasta Islam Al-Falah Kota Jambi. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang menggunakan media pembelajaran e-modul melalui aplikasi Flipbuilder lebih baik dari hasil belajar matematika siswa yang menggunakan media pembelajaran PowerPoint yang diterapkan di kelas 10 IPS Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Al-Falah Kota Jambi. Dan Dewi Lestari 2020 dalam penelitiannya dengan judul E-Modul Interaktif Berbasis Proyek Terhadap Hasil Belajar Siswa. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa data tersebut homogen dengan hasil uji 0,503 dan signifikan 0,41 yang jauh lebih besar. Selanjutnya, Septiana 2021 dengan penelitiannya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis Flipbook Maker untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar di SD atau NMI. Dengan hasilnya bahwa pengembangan e-modul berbasis Flipbook Maker ini sangat berguna untuk kelangsungan belajar mengajar di sekolah, terutama bagi peserta didik dan juga bagi pendidik itu sendiri. Dengan menggunakan e-modul berbasis Flipbook Maker, pembelajaran menjadi lebih bervariatif dan menarik. Kerangka berpikir pada penelitian ini dengan masalah yang pertama, guru menggunakan media pembelajaran yang kurang melibatkan siswa atau masih berpusat pada guru, yaitu PPT. Yang kedua, bahan ajaran yang diberikan masih cenderung monoton, yaitu berupa media cetak, sehingga peserta didik kurang berperan aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, kurang memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu, peserta didik membutuhkan bahan ajar yang menarik agar proses pembelajarannya tidak monoton. Kesalahan tersebut menyebabkan hasil belajar siswa itu rendah. Karena hasil belajar siswa itu rendah, penggunaan bahan ajar e-modul kelas eksperimen atau X1, dan yang kedua penggunaan PowerPoint kelas kontrol X2. Nah, penggunaan bahan ajar e-modul dan PPT ini nantinya akan dites. Kemudian tes ini dianalisis. Setelah dianalisis maka akan didapatkan kesimpulan. Hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan e-modul terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada materi sistem pencernaan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan ini ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian yaitu free experimental design. Karena pada penelitian ini sampelnya tidak dipilih secara random atau acak. Bentuk penelitian ini adalah intake group comparison. Pada desain penelitian ini, ada satu kelas yang dibagi dua kelompok yang digunakan untuk penelitian, yaitu kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan satu lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan.
Populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Kecamatan Harau. Dengan sampelnya siswa kelas 82 kelompok A dan B yang diberi perlakuan dan juga yang tidak diberi perlakuan. Lokasi penelitian ini yaitu SMP Negeri 3 Kecamatan Harau. Dengan waktu penelitian yaitu pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2022. Variabel penelitian ini yaitu variabel bebas X dan variabel terikat Y. Variabel bebas yakni penerapan penggunaan media pembelajaran e-modul yang merupakan perlakuan pada siswa kelas 8 pada pokok bahasan sistem pencernaan manusia. Sistem variabel terikat Y yakni hasil belajar siswa adalah hasil belajar pada materi sistem pencernaan manusia yang dicapai siswa setelah diberi perlakuan. Instrumen penelitian. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tes. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan ulang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Data tes terhadap hasil belajar siswa yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis. Analisis terhadap data penelitian dilakukan bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang akan dianalisis dengan menggunakan uji T. Sebelum dilakukan penelitian, maka akan dilakukan uji homogenitas, uji normalitas, uji hipotesis, dan juga uji korelasi Pi. Baiklah, sekian penjelasan mengenai proposal penelitian saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.